Di layar kelihatan ya tulisannya? Di layar kelihatan tulisannya. Kelihatan, Ustaz. Kita mulai atau nunggu jalan sebentar? Nunggu sebentar. Nunggu apa? Kita mulai. Boleh, Cuma nggak apa-apa. dua ini masih. Ya, nggak apa-apa. Sebentar. Di sana gimana cuacanya? Panas atau agak mendung ya? Mendung, Ustaz. Di sini hujan. Panas. Di Batang panas. Oh, di sini mendung. Ya. Tadi pagi agak panas. Nah, sekarang mendung ini. Oh, perlu saya Pekalongan. lagi disiram enak. Pekalongan panas banget. Tinggal batangnya sih ya. Iya, pesisir pantai. Tinggal batangnya ada pohonnya. Jadi pohonnya masih ada jadi hujan. Iya, wajib. Sore biasanya ntar hujan. Oh gitu. Nunggu batang adem. Hari ini materinya tentang saya perdalam tentang isim jamid karena barangkali di antara kita ada yang belum lancar tentang isim jamid karena mungkin pas kita dulu pas ketemu di Jati AC itu ketika saya menerangkan isim jamid ada yang masuk atau barangkali masuk tapi nggak masuk hari ini saya perdalam lancar ya. Nanti hari ini i'rabnya khusus isim jamid kita bahas i'rabnya nanti. Nanti setelah sini saya kirim di grupnya filenya isim jamid. Kalau cabangnya mustaq di materi paket 4, sedangkan cabangnya isim jamid di materi paket 7. Jamid. Dipisahkan paketnya tentang jamid dan mustaq. Kalau isim mustaq jumlahnya ada 9. Kalau isim jamid jumlahnya ada 12. Jadi cabangnya jamid dibahas paket 7. Hari ini saya bahas lengkap secara mendalam untuk mengulangi singkat bagi kita yang barangkali dulu ketika hadir atau ketika ada pelajar ini nggak bisa hadir. Saya terangkan sekarang. Kita mulai aja ya, belum yang lainnya nanti dan nyusul. Apa ya, mulai sekarang. Ya, silakan Ustaz. Sudah mulai ya. Ya. Silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tampilan ini ada diagram, yakni diagram ilmu alat paket 7 yang bermuatan i'rab dan isim jamid. Saya baca dari kanan. Pertama adalah yang terbiasa kita latihan berkali-kali, yakni isim dilihat dari i'rabnya. Secara definisi bahasa, i'rab adalah perubahan harokat terakhir setiap isim tersebut. Ada harokatnya mabniun alias tetap, ada harokatnya mu'rabun, yakni berubah-ubah. Kalau harokatnya mabniun atau tetap, ada 4 pilihannya. Kalau akhirannya fathah, mabniun ala fathin. Kalau isimnya akhirannya kasroh, mabniun ala kasrin. Kalau isimnya akhirannya dhamma, mabniun ala domin. Dan kalau isimnya akhirannya sukun, mabniun ala sukunin. Kalau isimnya mu'rab atau berubah-ubah harokatnya, ada 3 pilihannya. Kalau perubahannya akhiran dhamma, sebutannya marfu'un. Kalau akhirannya fathah, mansubun. Kalau akhirannya kasroh, majrurun. Ini tentang i'rabnya isim. Sekarang tentang nama-nama isimnya. Isim kalau dilihat dari asal usulnya lafaz dalam bahasa, ada 2. Ada isim asal usulnya jamid, yakni bentuk baku. Ada isim yang asal usulnya mustaq, yakni bentuk pecahan. Di sini yang isim bentuk mustaq atau pecahan sudah dibahas di materi ilmu alat paket 4. Sedangkan untuk pertemuan kali ini kita bahas yang tentang isim-isim jamid atau bentuk baku. Jamid bentuk baku, mustaq bentuk pecahan. Bentuk bakunya isim jamid ada 12 macam. Ada 12 macam, kita bahas per macamnya nanti. Yang pertama secara bertahap. Mengenal isim-isim jamid. Yang pertama dinamakan domirun.
Jadi lebih tepat ada namanya domirun, jangan bilang isim domir. Ini sebenarnya kurang tepat istilahnya. Kenapa? Karena domirun hakikatnya adalah bukan isim, tapi apa? Isyarat ciri sebagai kata ganti. Jadi mengenai penamaan domir, yang benar adalah domirun. Tidak usah bilang dengan istilah isim domir. Jadi kurang tepat ya, kurang tepat. Domirun gitu aja, jangan mengatakan dengan nama isim domir. Kenapa? Karena hakikatnya domir adalah bukan isim. Kok suaranya hilang? Mungkin di mute sama Ustadz Janur. Oh gitu. Tes. Dengar suara ya? Terdengar suara saya? Terdengar ya? Masuk Saya Ustadz. ulangi. Saya ulangi. Penamaan isim domir yang tepat namanya domirun. Jangan dinamai dengan sebutan isim domir. Ingat ya, domirun gitu aja tanpa nyebut dengan istilah ismu domir. Salah. Kenapa? Karena hakikatnya domir itu bukan isim. Hakikatnya loh ya, bukan isim. Tapi sekedar kata sebagai pengganti dari isim. Itu maksudnya. Ya, domir kata ganti untuk isim. Entah isimnya subjek posisinya atau isimnya sebagai objek. Jadi hakikatnya domir adalah pengganti dari isim. Contohnya domir yang subjek misalnya atau sendirian misalnya huwa. Huwa artinya dia. Nah ini kalau di i'rab huwa domirun. Jangan bilang isim domir. Tapi domirun mabniun ala fatahin. Mana fathahnya? Yang nempel di atas huruf wawu. Ini yang domirnya, huwa. Yani harokat huruf terakhirnya. Kemudian huma. Huma sama, huma domirun. Mabniun ala domin. Haknya saja. Haknya saja yang domir. Mim dan alif bukan. Haknya saja. Kemudian hum domirun. Mabniun ala domin. Huruf haknya saja yang domir. Mim apanya? Mim itu huruf jamaknya. Sama dengan tadi tulisan huma. Inisial domir adalah huruf haknya. Kalau mim adalah inisial ciri jamaknya. Sedangkan alif inisial musannanya atau jumlah orangnya 2. Jadi kalau ciri musannanya alif, kalau mim sukun, ciri jamak yang lebih dari 2 orang. Jadi yang domir adalah huruf haknya saja. Ini contoh domir yang terlepas, yang tidak bersambungan, dinamakan munfasil. Nanti kita bahas khusus tentang domir. Khusus domir nanti, suatu ketika nanti. Berikutnya K. Domir yang bersambungan. Namanya mutasil bersambungan. Contohnya K. Domirun mabniun ala fatahin. Contoh lagi kuma. Kuma, mana domirnya? Huruf kafnya saja. Kuma domirun mabniun ala domin. Mim adalah alamatul jam'i. Alif adalah huruf musannanya. Huruf tafniyah, huruf musannanya. Kemudian kum, kalian sama domirun mabniun ala domin. Huruf kafnya saja. Sedangkan mim adalah alamatul jam'i, tanda jamaknya. Jadi ketiga domir ini ka, kuma, dan kum adalah contoh domir yang bersambungan. Lah kalau huwa, huma, hum adalah contoh domir yang tidak bersambungan. Kalau bersambungan namanya mutasil, kalau tidak bersambungan namanya munfasil atau terlepas. Sekarang yang kedua isim jamid namanya ismul jinsi. Nama bermaksud jenis. Jenis apa? Terserah, bebas. Jenis benda hidup maupun jenis benda mati maupun jenis perbuatan atau jenis sesuatu. Contohnya annasu manusia. Isim jenis. Jenis apa? Yakni jenis adalah jenis makhluk hidup manusia. Itu lagi bakorotun.
Ini contoh jenis-jenis hewan. Syajaratun sama jenis tumbuhan, pohon. Ini ketiga isim adalah termasuk isim jenis ismul jinsi bacanya isim jenis namanya ismul jinsi. Contoh an-nasu ismul jinsi marfuun, al-baqaratu ismul jinsi marfuun, as-sajaratu ismul jinsi marfuun. Ini semua adalah isim-isim jenis. Nomor 3, namanya isim alam. Nama lengkapnya ismul alami. Apa alam? Alam itu artinya alamiah atau asli. Contohnya apa? Nama orang Isa. Isa ismul alami mabniun ala sukun fi mahali rof'in. Kenapa rof'in? Karena aslinya akhiran doma. Isayu. Contoh lagi, Maryamu ismul alami mabniun ala domin. Allahu ismul alami marfu'un. Jibrilu ismul alami mabniun ala domin. Makkatu ismul alami mabniun ala domin. Makkatu isim alam kenapa? Karena nama kota. Jibril isim alam kenapa? Karena nama malaikat. Allah isim alam karena nama Tuhan. Maryamu isim alam karena nama perempuan. Isa isim alam karena nama orang laki-laki. Ini domir isim jenis isim alam. Berikutnya, yang keempat. Nama lengkapnya berbunyi ismul isyarati. Baca singkatnya isim isyarat. Apa isyarat? Kata penunjuk. Ingat. Kan kata penunjuk, bukan kata petunjuk. Jadi kata penunjuk. Contohnya apa? Berbunyi hada. Hada ini nunjuk kepada benda yang dekat. Hadi sama. Hada ini nunjuk benda yang dekat. Hadi sama artinya ini. Dekat bedanya kalau hada untuk mudzakkar, untuk muannas. Ya. Berikutnya dalika juga sama. Kata penunjuk isyarat tapi yang jauh. Dalika itu. Dalika itu. Dalika itu. Mudzakkar, tilka sama itu juga sama. Untuk muannas. Ini keduanya isim ya isim semuanya mabni. Dalika ismul isyarati mabniun ala sukun. Mana sukunnya? Nempel di huruf alif. Alif. Dalika. Jadi dalika kalau diurai, dirinci, terdiri 3 kata. Da ditambah li ditambah ka. Dalika. Da adalah isim isyaratnya. Li adalah huruf untuk hal yang jauh. Kalau istilah Arab namanya harfun libudin. Harfun libudin. Huruf untuk menandakan sesuatu yang jauh. Sedangkan ka adalah harfu khitobin. Huruf yang mengarah kepada pembicaraannya, kepada orangnya, yakni berhadapan. Da adalah huruf isyaratnya. Nomor 5, dinamakan ismu dorfil makani. Nama singkatnya isim dorof makan. Isim artinya nama, dorof atau dorfi artinya lokasi atau kecenderungan, al-makani artinya tempat. Contohnya apa? Yakni berbunyi fauqa. Ingat bahwa isim dorof normalnya adalah akhirannya fathah. Fauqa akhirannya fathah. Fauqa artinya di atas. Atas atau di atas sama. Fauqa sama dengan ala. Bedanya kalau ala jenisnya huruf, kalau fauqa jenisnya isim. Namanya isim dorof makan. Di atas. Di belakang sama lokasi tempat di belakang. Waro'a isim dorof makan. Inda di sisi lokasi tempat. Inda akhiran fathah. Terus ba'du. Ini arti perkata adalah sesudahnya. Ditambahinya kenapa? Karena akhirannya doma. Sesudahnya. Ini juga sama isim dorof makan. Karena ada sesudah, ada sudahnya. Kalau tambahinnya, maka bermaksud isim dorof makan. Nama lokasi tempat. Sekarang kalau yang zaman.
Nama lengkapnya ismu dorfiz zamani. Nama lokasi waktu. Contohnya idza. Kalau idza artinya ketika, maka idza termasuk isim dorof zaman. Tapi kalau idza artinya jika, artinya apabila, nama idza termasuk isim syarat, kata syarat. Jadi tergantung artinya. Di ayatnya idza diartikan apa? Kalau idza artinya apabila atau jika, maka termasuk syarat. Kalau idza artinya ketika, maka termasuk isim dorof zaman. Nah, untuk mengetahuinya di Al-Quran, kapan idza termasuk isim dorof zaman, dan kapan idza termasuk isim syarat, atau dari segi arti, kapan idza artinya ketika, kapan idza artinya jika, gampang cara mengetahuinya. Yakni apa? Bila kata berikutnya, ada nggak kata bernada jawab? Kalau ada kata bernada jawab sebelah kirinya, maka idza artinya jika. Kalau sebelah kirinya nggak ada kata bernada jawab, maka idza artinya ketika. Berikutnya lafadz yauma. Di Al-Quran ada yauma, yaumi, yaumu. Bedanya, kalau akhiran doma, yaumu, kalau mu, yaumu, maka artinya hari. Termasuk isim jenis, yakni jenis waktu. Tapi kalau yauma, akhiran ma, isim dorof zaman. Nama lokasi waktu. Dan segi arti beda. Kalau yaumu artinya hari, kalau yauma pada hari. Ditambahi kata-kata pada hari. Berikutnya al-ana, selalu na, al-ana artinya sekarang, termasuk isim dorof zaman. Kemudian ba'da artinya sesudah, termasuk isim dorof zaman. Jadi bedanya ba'da dan ba'du, bedanya dari segi arti. Kalau ba'da artinya sesudah, kalau ba'du artinya sesudahnya. Itu dari segi arti. Sekarang jenis kata. Kalau ba'da isim dorof zaman, kalau ba'du isim dorof makan. Jadi kalau akhiran du isim dorof makan. Jadi apa? Harus doma. Harus doma baru dorof makan. Ini 4, 5, 6 isim isyarat, isim dorof makan, dan isim dorof zaman. Berikutnya contoh lagi cabangnya isim-isim jamid. Nomor ismul adadi. Bacanya isim kata iddatun. Iddatun hitungan. Adadun hitungan sama. Nama bermaksud hitungan. Yakni isim-isim di Al-Quran. Isim yang kalau diartikan bermaksud angka atau nom. Misalnya ithnata 2. Asrota ithnata asrota 12. Wahidun 1. Alfun 1000. Isim-isim kalau bermaksud angka atau nominal, maka termasuk isim adad. Berikutnya nomor 8, namanya ismul fi'li. Bacanya isim fi'il. Yakni isim yang bermaksud fi'il. Maksudnya suatu kata yang jenis isim, tapi kalau diartikan bermaksud fi'il. Contohnya, contoh. Nanti ketemu lewat berbunyi alaikum fusakum. Alaikum terdiri kata ditambah kum ala harf jarin huruf jar mabniun ala sukun. Kum domirun mabniun ala domin. Al mimu huruf mimnya alamatul jam'i mabniun ala sukun. Anfusa diri-diri ismul jinsi. Ismul jinsi ya anfusakum ilmul jinsi mansubun mansubun. Kemudian kum domirun mabniun ala domin. Al mim atau huruf mim mabniun ala sukun. Alamatul jam'i mabniun ala sukun. Nah, wa jumlatu dan rangkaian kalimat wa jumlatu alaikum anfusakum ini ya. Wa jumlatu alaikum anfusakum itu ismul fi'li, isim fi'il. Jadi keempat kata ini kalau dijumlah, kalau disatukan dinamakan isim fi'il. Kenapa? Karena bimakna mempunyai makna wajaba alaikum. Dia mewajibkan atas kalian. Jadi padahal lafadz
alaikum anfusakum, nggak ada fiilnya ini. Nggak ada fiilnya. Tiba-tiba huruf jar muncul. Tiba-tiba isim anfusa muncul. Nggak ada fiilnya. Nggak ada fiilnya. Jadi anfusa kenapa mansubun? Nggak ada sebabnya. Nggak ada mansubun bi apa? Nggak ada. Nggak ada biinna. Nggak ada apapun. Nggak ada sebabnya. Muncul mansubun ini. Maksudnya garis bawah yang tertulis sebelah kanannya nggak ada. Tersembunyi. Maka 4 kata ini wal jumlatu dan rangkaian kalimat yang disatukan di jumlah ini namanya ismul fi'li. Kenapa? Karena artinya wajaba. Wajaba alaikum. Contoh lagi di Al-Fatihah waladolin. Apa jawabnya? Amin. Tulisan amina ini isim. Apa namanya? Isim fi'il. Yang isim yang bermuatan fi'il. Apa bunyi fi'ilnya? Istajib. Apa istajib? Jawablah atau perkenankanlah. Jadi amin adalah isim fi'il. Isim yang di dalamnya bermuatan fi'il. Ini contohnya isim fi'il namanya. Jadi jenisnya isim tapi bermuatan fi'il. Termasuk jamid. Contoh yang ke-9. Cabang-cabang isim jamid. Bernama ismul mausuli. Isim artinya nama, al-mausul tersambung. Isim mausul arti singkatnya kata sambung. Oh, berarti di Al-Quran ada kata sambung yang berjenis huruf, namanya huruf atof. Ada kata sambung berjenis isim, namanya isim mausul. Contohnya, kalau di segi arti ada kata-kata yang. Ada kata-kata yang. Misalnya, alladzi orang yang. Alladzina orang-orang yang. Allati yang. Man orang yang. Ma apa yang. Jadi, man orang yang. Ma apa yang. Ini termasuk isim mausul kata sambung. Maksudnya apa? Ya ini suatu isim yang bisa dimengerti maksudnya kalau disambung, kalau tersambung dengan kata berikutnya. Misalnya alladzi ja'ala, alladzina yu'minuna, allati tajri misalnya. Man yaqulu ma razaqna. Jadi isim mausul adalah isim yang bisa dipahami kalau mausul, kalau tersambung dengan kata berikutnya. Dia sendiri nggak bisa dimengerti maksudnya. Itu namanya isim mausul. Yang kedua, karena isim mausul kata tersambung, maka dalam kaidah membaca di Al-Quran, kita tidak boleh membaca berhenti di tempatnya isim mausul. Misalnya berbunyi innallahal-ladzi, nggak boleh berhenti ladzi, nggak boleh. Atau misalnya berbunyi apa humul kafirunal ladin, nggak boleh ladin. Jadi isim mausul tidak boleh dipakai tempat waqaf, tempat berhenti ketika membaca Quran. Kenapa? Karena dia kata sambung yang harus tanya di tengah-tengah bacaan, di tengah-tengah kalimat, nggak boleh di akhir kalimat atau di awal kalimat. Berikutnya nomor 10 dinamakan ismul istifhami. Isim artinya nama, istifhami minta supaya paham. Arti singkatnya kata tanya. Nama bermaksud pertanyaan alias kata tanya. Contohnya apa? Kaifa, bagaimana? Kaifa, bagaimana? Contoh lagi, madza, apakah yang? Apakah yang? Man, siapa yang? Man, siapa yang? Mada, apakah yang? Jadi ma, kalau kata tanya pakai mada, bermaksud tanya objeknya. Karena kata tanya apakah di Al-Quran ada 3. Yang pertama berbunyi a, hamzah fathah a, apakah. Yang kedua berbunyi hal, juga sama artinya apakah. Yang ketiga berbunyi ma, juga sama artinya apakah. Bedanya, kalau a artinya apakah, hal tanya pelakunya, objeknya. Begitu di sini man. Kalau man artinya orang yang, maka isim mausul. Kalau man artinya orang yang, isim mausul. Kalau man artinya siapa yang, maka isim istifham. Berikutnya 11
namanya ismus syarti, isim syarat. Yani isim bermaksud syarat atau sebab. Ingat bahwa di mana ada syarat pasti ada jawabannya. Karena di mana ada sebab pasti ada akibatnya. Syarat bermaksud sebab. Contohnya mana? Berbunyi ida. Ida jika atau apabila. Ida ismus syartin, ismus syarti mabniun ala sukun. Nempel di atas alif. Ulama setiap kali. Memang pembentukan kata ulama aslinya terdiri dua kata. Kulla ditambah ma. Kulla artinya tiap-tiap. Ma artinya apa yang. Tapi kalau dirangkaikan, ulama menjadi satu pengertian. Artinya yakni isim syarat. Pada kula, jenisnya aslinya kula isim jenis. Ma apa yang isim mausul. Tapi kalau disambung, disatukan menjadi satu kata. Namanya isim syarat. Ismu syartin mabniun ala sukun. Setiap kali titik-titik, maka ada jawabannya. Terus man, karena isim syarat artinya barang siapa. Man ismu syarti mabniun ala sukun. Oh berarti man di Al-Quran punya tiga arti. Kalau man orang yang isim mausul, kalau man siapa yang isim istifham, kalau man barang siapa isim syarat. Yang ke-12 namanya al-asmaul khamsa. Nama-nama yang jumlahnya 5. Isim-isim nama-nama yang hanya berjumlah 5. Contohnya abun. Normalnya abun kalau tidak bersambungan. Kalau mutasil bersambungan berbunyi abu kalau marfuun, aba kalau mansubun, abi kalau majrurun. Contoh normalnya akhun. Akhun saudara, akhun. Kalau tidak bersambungan namanya akhun sebutannya. Kalau bersambungan pakai akhu. Wawu kalau marfuun, tanda marfu'nya wawu. Akho mansubun, tanda maksudnya alif. Akhi majrurun, tanda majrurnya ya. Jadi bukan kasr tapi ya. Contoh hamun. Hamu kalau marfuun, hama mansubun, hami majrurun. Contoh fu. Fu marfuun, fa mansubun, fi majrurun. Jadi ya, ada fi bermaksud huruf jar, ada fi bermaksud asmaul khamsah. Tergantung kalimatnya apa. Kemudian du artinya mempunyai. Orang mempunyai. Du kalau marfuun pakai wawu, da mansubun tanda mansubnya alif, di majrurun tanda jarnya hurufnya ya. Ini contoh lagi nama-nama isim-isim jamid. Sekarang mari kita praktekkan. Speakernya silakan diaktifkan. Kita praktekkan bersama-sama menjawab. Jawab sama-sama. Seperti kemarin adalah kita menghirup yang warna merah-merah saja. Karena merah adalah termasuk isim jamid. Kita sebut nama isimnya apa, itu disebut i'rabnya bagaimana. Cara menghirupnya sudah tuh dalam tabel di bawahnya. Dari kanan ke kiri. Namanya apa, isim apa. Terus kalau ada kedudukan kalimatnya, apa kedudukannya sebagai fa'il apa maf'ulun. Terus i'rabnya mabni apa mu'rab. Terus tandanya walamatu apa, jari apa rofi apa nasbihi. Terus alasan li'annahu karena apa? Isim mufrad atau isim jamak. Contoh pertama saya duluan. Saya baca dulu. Saya baca harokatnya. Satu baris. Yang pertama bacanya wa'in. Wa'in. Ya, wa'in. Tidak berbunyi wa'inna. Kenapa tidak berbunyi wa'inna? Kenapa tidak inna? Karena sebelah kirinya adalah fi'il. Fi'il. Kalau inna harus ketemu isim. Di sini karena kana termasuk fi'il, maka bacanya in. Wa in kana. Wa in kana. Saya sendirian ya. Saya baca sendirian dulu. Saya dulu sendirian. Wa in kana. Kenapa kanya fathah? Karena ada alif. Kaburo alaika. Karena kaburo termasuk fi'il, artinya besar. Besar.
besar itu fi'il. Mana pelakunya? Sebelah kiri nanti ketemu. Alaika i'radu. Kenapa du sebagai fa'il atau pelaku dari fi'il kaburo? I'radu artinya perpalingan. I'raduhum, perpalingan mereka. Lanjutannya, fa'in, tidak berbunyi fa'inna. Kenapa tidak inna? Kalau inna ketemu isim. Berhubung di sini fi'il, maka in. Fa'in, kalau dibaca wasol, fa'inis. Fa'inis tatokta. Kalau dibaca berkata, fa'in istatokta. Maka jika kamu sanggup atau kamu mampu. Saya ulangi artinya, wa in kana, dan jika adalah kaburo alaika i'raduhum, sangat besar atau besarnya perpalingan mereka terhadapmu wahai Muhammad, fa ini statokta, maka jika kamu sanggup titik-titik. Dah, sekarang yang warna merah, ka. Ternyata lafadz ka didahului ala. Alaika, artinya atau termasuk huruf jar, maka ka adalah domirun mabniun ala fatahin fi mahalli jarrin majrurun bi ala. Saya ulangi, ka irobnya adalah domirun. Domirun namanya domirun. Irobnya mabniun ala fatahin fi mahalli jarrin majrurun bi ala. Bi ala. Nih, ka. Sekarang sama-sama dijawab, dibunyikan dari yang sebelah kiri, belum saya bunyikan lafadz harokatnya, sampai akhir satu ayat. Untuk bersama-sama dulu, bersama-sama. Yang pertama, setelah istatokta, sebelah kiri ini berbunyi apa? Anna atau an? Silakan jawab sama-sama. Anna atau an? An. An, betul. Kenapa tidak berbunyi anna? Karena setelah an itu ada fi'il. Fi'il, betul. Karena ketemu fi'il maka berbunyi an. An, berikutnya, baris kedua. Dibunyikan sama-sama dulu. Tagia nafakon. Setelah nafakon, apa bacanya sebelah kiri? Fil ardi. Fil ardi, berbunyi di. Berikutnya setelah di, apa bacanya? Au. Au, terus sulaman. Fissamai. Fissamai. Kemudian Fata. tiyahum. Fata tiyahum. Terus baris kedua sebelah kanan. Bi ayat. Ti atau tin, pilih mana? Ayatin. Bi ayatin. Ingat bahwa kalau sudah di akhir kata, akhir kalimat, langsung tanwin aja. Bi ayatin. Kalau masih disandarkan kata berikutnya, maka tidak tanwin. Bi ayati. Berhubung di sini tanda waqaf, pemenggal kalimat, maka bi ayatin tanwin in. Lanjutannya sama-sama. Apa bacanya berikutnya? Walau sya'allah. Hu, dia atau ha? Hu. Betul. Sya'allahu sebagai pelakunya sa'a. Terus berikutnya apa bacanya? La jama'ahum. Nah, ini la. Kenapa tidak dibaca li? Kenapa tidak li? Karena alasannya apa? Ada fi'il, betul. Kalau dibaca li, harus ketemu isim. Kalau li kan huruf jar, ketemu isim. Nah, isim. Atau fi'il mudhari boleh. Karena la, kenapa la? Karena fi'il madhi. Betul, la jama'a. Berikutnya bacanya apa? Betul ya. Lanjutannya, la jama'ahum. Terus bacanya? Alal huda. Alal huda. Ke kiri lagi berikutnya bacanya. Fala takunanna. Fala takunanna. Terus? Minal jahilin. Minal jahili. Nah, atau ni? Minal jahilina. Ada min loh ya. Ada min. Minal jahilina. Jahilina apa jahilini? Jahilina. Jahilina, benar. Sudah. Sekarang sendirian. Siapa nyoba
mengirob yang warna merah. Baris kedua, lafat al-ardi. Saya coba, al-ardi. Pertama nyebut namanya dulu, isim apa namanya? Bumi, artinya bumi. Bumi. Isim jenis. Isim jenis, betul. Terus harokatnya apa? Irobnya. Kasrotin. Iya, apa bacanya? Majrurun. Majrurun bi apa? Majrurun bi. Bifi, betul. Ismul Wa jinsi majrurun bifi. Terus tandanya walamatu jarrihi apa? kasrotin. Kasrotun. Kenapa kasrotun? Li'annahu Isim apa? Tunggal atau jamak? Isim mufrad. Ismun mufradun munsorifun. Betul. Li'annahu ismun mufradun munsorifun. Ardun bumi ya. Ardun bumi. Apa ismun mufradun? Bentuk tunggal. Ada yang tahu bentuk jamaknya bumi apa? Apa lafadznya? Ardun bentuk tunggal. Kalau jamaknya apa? Jamaknya? Ardin. Ya. Arduna, betul. Nah ya. Bentar ya, ini kalau pengen tahu asal mula lafadz ardun yang tadi saya katakan artinya bumi, yang termasuk isim jamid, sebetulnya kalau dilihat dari akar kata, asal mula kata, sebetulnya adalah lafadz ardun dari isim mustaq. Kalau misalnya kata rodia yardo artinya ridho. Nah, isim mustaqnya rodia yardo namanya ardu. Apa ardu? Isim tabdil, lebih ridho. Jadi bumi dinamakan ardu artinya lebih ridho. Jadi isim mustaqnya ini, tapi karena dijamidkan diartikan bumi. Jadi bumi adalah sosok makhluk yang lebih ridho. Itu artinya. Pembentukan dari isim mustaq. Ya, dari alif lam al-ardu yang lebih ridho. Ke kiri lagi yang warna merah. Bis samai. Siapa nyoba mengirob sendirian? As-samai. Namanya dulu isim apa? Isim jenis. Isim jenis. Terus i'robnya majrurun. Bifi. Bifi, betul. Terus tandanya walamatu jarihi apa? Kasrotun. Li'annahu karena sama ismun mufradun tunggal. Ismun mufradun munsorifun. Nah, kalau samaun termasuk isim mufrad, bagaimana isim jamaknya samaun? Apa jamaknya? Berarti apa? Samawatun, betul. Samawatun. Ya, samaun jamaknya samawatun. Nah, ketika jamak muncul wawu samawatun. Jadi hamzah ini aslinya adalah wawu samawun. Samawun jamaknya samawatun ya. Aslinya samawun, oleh Allah wawunya disamarkan jadi hamzah. Jadi sekarang kesimpulan, kalau ada isim akhirnya hamzah, ada kalanya tidak hamzah, tapi samaran dari hamzah. Apa? Hamzah adalah huruf samaran dari huruf yang aslinya. Jadi samaun aslinya samawun, wawunya disamarkan. Dari mana taunya wawu? Dari jamaknya samawatun. Sekarang sebelah kanan, baris ketiga sebelah kanan, bi ayatin. Siapa nyoba mengirob ayatin sendirian? Ayatin. Ayo. Namanya isim apa? Ayatin. Isim jamid juga. Iya, jamid namanya apa? Jamid kan jenisnya. Semuanya jamid ini, semuanya jamid. Tapi namanya apa? Nah, isim ayat. Isim jenis juga. Isim jenis, betul. Ismul jinsi. Irobnya apa irobnya? Ismul jinsi terus Majrurun. majrurun. Majrurun bibi. Bibi, betul.
Terus alamatu wa alamatu tandanya Waramatul jari. dari hi apa? Sutun. Kasrotun. Betul kan? Kasrotun. Kasrotun. Li'anahu Li'anahu Mufradun. ismun mufradun munsharifun. Nah, kalau ayatin isim mufrad, apa? Isim jamaknya ayat apa? Jamaknya ayatin. Ayati. Betul, ayatin. Tanya buka. Ini lagi. Sekarang Allahu. Akhiran hu. Siapa nyoba mengirob? Allahu. Namanya apa? Pak Jafarudin. Silakan. Isim apa? Isim alam. Haji Fadudin. Isim alam, benar. Isim alam, boleh. Isim alam. Silakan, isim alam. Terus, irobnya? Irobnya Isim alam. tomatun. Bentar. Irobnya itu loh. Hu. Sya'allahu. Sya'allahu. Allah mengendaki. Ingat ya, Allah itu mu'rab. Bisa berubah-ubah. Bisa doma, kasro, fatka. Ini doma. Kalau doma, apa sebutannya doma? Marfu'un. Marfu'un. Kenapa kok marfu'un? Karena sebagai apa di sini? Sebagai Sya'allahu fa'il. Maka urutan, betul. Urutannya adalah ismnya dulu. Ismul alami, isim alam. Terus kedudukannya fa'ilun. Fa'ilun, terus irobnya marfu'un. Ismul alami, fa'ilun, marfu'un. Terus tandanya wa alamatu raf'ihi Rafihi. tomatun. dhammatun li'annahu ismun mufradun munsharifun. Meskipun tidak pernah kita dengar tanwinnya. Al-ilahu. Ilahun. Nah ya, munsharifun. Ke kiri lagi, saya baca. La jama'ahum. Saya baca artinya. Sungguh dia mengumpulkan mereka. Silakan humnya di-rob. Hum. Namanya dulu. Maf'ulun. Namanya. Ya. Itu kan kedudukannya. Namanya baru kedudukannya. Namanya dulu. Domirun. Apa namanya? Domirun, betul. Domirun. Mabniun. Mabniun Apa? ala domin. Domin, betul. Domirun mabniun ala domin. Kalau mimnya, al-mimu alamatul jam'i. Mabniun ala apa mimnya? Ala sukun. Ala sukun. Sukun, betul. Jadi hum domirun mabniun ala domin. Al-mimu alamatul jam'i. Hum fa'ilun domirun fa'ilun. Apa? Maf'ulun bihi ya. Objek, betul. Hum domirun maf'ulun bihi. Mabniun ala domin fi mahali apa? Fi mahali nasbin. Nasbin, betul. Fi mahali nasbin. Betul. Fi mahali nasbin. Ya, betul. Fi mahali nasbin. Maf'ulun bihi. Jadi betul nih. Domirun mabniun ala domin fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Boleh seperti itu. Jadi kalau isimnya mabni, kedudukannya taruh di akhir. Domirun mabniun ala domin fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Kalau isimnya adalah mu'rab, maka kedudukannya ditaruh di awal. Contohnya ini, Allahu fa'ilun, fa'ilun baru marfu'un. Fa'ilun marfu'un. Tapi kalau isimnya mabniun, maka kedudukannya taruh di akhir. Domirun mabniun ala domin fi mahali apa? Nasbin. Terus mansubun. Mansubun boleh. Apa? Nasbin fi manfulun bihi kedudukannya. Fi mahali nasbin mafulun bihi. Betul. Berikutnya contohnya.
Siapa nyoba sekarang sendirian? Sendirian. Membaca saja. Membunyikan harokatnya. Dari paling awal ayat kanan sampai akhirnya 36. Dibaca saja, nggak usah diartikan. Dibaca saja, setelah dibaca, dirob yang warna merah-merah saja. Siapa nyoba? Silakan. Nyebut nama dulu. Siapa? Ayo. Ya Siapa sudah, nyoba? saya Silakan. Fahmi. Dibaca saja. Ya. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atsuhumullahu summa ilaihi yurja'un. Wa qalu Hop, ya. berhenti satu ayat. Satu ayat. Berhenti. Sekarang sebelah kanan saya tanya. Kanan. Di sini berbunyi innama. Kenapa tidak berbunyi inma? Kok nggak berbunyi inma? Karena, ayo tebak. Karena ma sebagai isim. Oh, ya. Ma ini ya huruf tambahan mempertegas inna. Innama. Jadi kenapa enggak inma? Jawabannya adalah dalam kaidah penulisan kalau in ketemu ma itu harus spasi. Harus spasi. Ini kalau dibaca in loh ya, harus spasi. In spasi ma. In spasi ma. Harus spasi. Nah, kalau disambung itu kaidah di Al-Quran harus nunnya dilebur dengan mim. Jadi nggak kelihatan. Imma. Fa imma. Masih ingat ya? Ada kan ada bunyi fa imma ya'tiyannakum. Imma. Nah, jadi in dengan ma itu kalau disambung nggak boleh kelihatan nunnya. Harus dilebur jadi satu. Nah, ini karena kelihatan, maka bukan in, pasti inna. Inna. Innama. Ya, innama. Berikutnya, ya tadi bacanya yastajibu. Kenapa bu? Kok tidak ba? Kenapa bu? Karena kenapa bu? Itu fi'il mudhari'un. Betul. Fi'il mudhari normalnya akhiran doma, betul. Karena nggak didahului huruf-huruf amilah, sebelumnya nggak ada huruf amilah, maka normal. Yastajibu, benar. Kenapa bu? Karena fi'il mudhari normalnya akhiran doma. Lanjutannya, alladzina, silakan di-i'rab. Namanya isim apa? Alladzina. Isim mausul. Isim mausul. Sekarang i'rabnya mabniun ala apa? Alladzina mabniun ala Ayo. kalau Alladzina. Ala fatahin, betul. Nah, yang akhir. Ala fatahin. Alladzina ismul mausuli. Mausul mabni ala fatahin. Sekarang ini lagi. Tadi dibaca yasmauna. Berikutnya wal mauta. Tulisan mauta memang akhirnya ya-nya nggak ada harokatnya. Misalnya ada harokatnya, coba tebak apa bunyinya? Al mautaya, ya atau yu? Wal mautaya. Ya. Mautayu, ya. Wal Mautayu. ayo. Ini sebagai maf'ul ya. Ayo. Hah? Coba ayo. Coba silakan diartikan ini Baris. Wal mauta yab'atsuhum. Coba diartikan dulu Baris. Dan kematian gitulah. Terus yang akan dihisab Allah. Berhenti. Ya. Ini artinya wal mauta dan orang-orang yang mati, kematian. Kalau mautun kematian, al mauta orang, orang-orang yang mati. Ini jamak taksir. Orang-orang yang mati. Nah, ini ya ba'atsu ini fi'il, pelakunya baris kedua pojok kanan. Allahu. Ya ba'atsumullahu. Allah akan membangkitkan mereka. Nah, hum adalah siapa hum? Mereka. Mereka siapa? Al-mauta. Karena hum sebagai maf'ulun bihi, maka sama di sini maf'ulun bihi al-mautaya. Wal mautaya. Ya. Wal mautaya.
Nah ya, ini contoh. Ini kalau dalam aslinya Untaya. Silakan di Eropa sekarang hum. Apa hum Eropnya? Hum. Domirun. Ayo. Domirun. Domirun. Mabniun ala. Mabniun. Ala domin. Fi mahali. Fi mahali. Nasbin. Ya. Nasbin. Maf'ulun bih. Sebagai apa? Maf'ulun bih. Benar. Kalau mimnya apa mimnya? Mim alamatul jam'i. Jam'i mabniun. Mabniun ala sukun. Sukun. Karena ya ba'atu artinya membangkitkan. Kalau pakai ha ya ha. Ya ba'atu. Pakai sin. Ya ba'atu. Namanya hisab ya. Ya ba'asu pakai. Kalau ya ba'asu, ha dan sin, artinya menghitung, menghisab. Ya ba'asu, ini pakai ain. Ya ba'atu, beda loh ya. Nah, ya ba'atu ini fi'il. Pelakunya siapa? Sebelah kanan, baris kedua. Allahu. Silakan di drop. Allahu. Namanya isim apa? Sebagai fa'il. Ya, ismul alami fa'ilun. Fa'ilun. Terus i'rabnya? I'rabnya dhammatun. Marfu'un. Apa? Marfu'un. Fa'ilun marfu'un. Terus tandanya wa alamatu dhammatun. Wa alamatu rafihi. Dhammatun. Karena alasannya li'annahu ismun ya isim tunggal mufrad. apa jamak? Tunggal apa jamak? Mufradun. Sorry pun. Jadi kalau saya tanya li'annahu cuma dua pilihannya. Tunggal apa jamak? Li'annahu isim mufrad, li'annahu isim jamak. Cuma dua pilihannya kalau li'annahu. Kalau li'annahu tanya tunggal atau jamak. Kalau wa alamatu tanya tandanya. Tandanya kasro fathah padoma. Kiri lagi. Suma ilaihi. Sekarang hi. Silakan di rob hi. Ilaihi. Majrurun. Hi. Domirun. Domirun majrurun. Bukan. Domirun mabniun. Domirun mabniun. Mabniun ala apa? Di ala kasrin. Ala kasrin, betul. Domirun mabniun ala kasrin fi mahali mahali apa? Jarin, terus majrurun bi ila. Bi ila, benar, bi ila. Sekarang gantian siapa nyoba? Dibaca awal ayat 37 dari wa sampai akhir ayat. Siapa nyoba? Silakan dibaca saja. Dari wa sampai akhir ayat. Tiga baris. Yuk. Ikut nama. Ayo silakan. Haji Aan. Ayo nyoba, silakan. Ayo Ustaz, Aan Ustaz. Haji Aan nih. Wa qalu laula nuzula. Zanya kasro, udah dibantu kasro. Nuzila. Zanya sudah ada kasronya ini, nggak usah dirubah. Nuzila. Terus apa berikutnya? Alaihi ayatun. Ayo dibaca. Alaihi. Alaihi, betul. Berikutnya, bawahnya. Ayati. Ayo. Titatu atau tantintun, pilih mana? Ayo, milih, bebas. Ayati. Yang benar adalah ayatun. Ayatun. Tun. Lanjutannya? Min robbihi. Robbihi. Terus? Kul innallaha Qadirun. Pokoknya kalau nggak bersambungan ditanbin aja, ditanbin. Jangan Qadirun.
Terus ala, perkata aja, perkata. Ala, terus an, perkataan, terus yunazila, yunazila, ayatun, ayat apa? ayatun, Ayatan. ayatan, Terus walakin, ayo tebak. Walakin atau walak? Ayo. Walakin apa walakina? Ayo coba. walakin, Oh, Walakin. gitu. Nah, walakina ya, Ustaz? walakin apa walakina? Hah? Walakin, Walakina. Walakina. walakina, Apa walakin? Coba. Walakin ya. Betul. Terus walakin, aksaruhum, terus layak lamun, nah, layak lamuna. Dah, boleh. layak lamun. Sekarang coba sendirian. Baris ketiga dari atas sebelah kanan. Oh, ini sebelah kiri, sebelah kiri. Belum, kiri. Dari alaihi. Tadi alaihi ya. Ini aja, alaihi. Coba alaihi. Sekarang sebelah kiri berdua alaihi. Alaihi atasnya. Alaihi atasnya, hitunya. Hitunya. Hi, coba di rob. Hi, namanya apa? Hi itu. Domirun, Apa namanya? Domirun, betul. Domirun. Domirun. Mabniun ala apa? Karena semua domir Mabni. pasti mabni. Semua domir Mabni. pasti mabni. Mabniun ala apa? Hi, berbunyi hi. kasrotin, Kasrin. kasrin, Kasrin, ala kasrin. ala kasrin, Mabniun ala kasrin. Terus fi mahalli jarrin majrurun bi apa? diala, Bi ala, benar, bi ala. Tadi sebelah kanan ada fi'il berbunyi laula nuzila. Laula nuzila. Ingat ya. Jadi kalau nuzila, betul tadi ya. Kalau nuzila menjadi ayatan. Kalau nuzala ayatun, betul. Jadi benar ayatan, betul. Nah, berikutnya adalah di sini karena nuzila artinya apa? Kami menurunkan. Karena menurunkan, kan aktif. Fi'ilnya maklum atau aktif, maka objeknya akhirnya fathah. Benar. Jadi bukan ayatun tapi ayatan. Ayatan. Ya, betul, ayatan. Ayatan ya, ayatan. Ya. Coba di Rob, ayatan. Namanya apa? Ayatan. Sebagai Isim apa? maf'ul. Ayat. isim Ayatan apa? Isim maf'ul. jenis, Tan. Isim jenis. isim jenis, Jenis. Ayatan isim jenis. Nah ya, isim jenis. Sekarang kedudukan dalam kalimat sebagai objek. Apa sebenarnya kalau objek? Ya, maf'ulun. Maf'ulun bihi. maf'ulun bi, Maf'ulun bihi. Kedudukannya maf'ulun bihi. Sekarang i'rabnya karena tan. Tan apa tan? Namanya apa sebutannya? Tan. Fathah. Mansubun. Mansubun. Maf'ulun bihi mansubun. Ya, namanya isim jenis. Kedudukannya maf'ulun bihi. I'rabnya mansubun. Sekarang tanda mansubnya. Wa alamatun nasbihi apa? fathin, Fathatun. fathatun, Jadi kalau alamatun pakai tamar buto, alamatun maka fathatun. fathatun, Fatahin itu maksudnya. li'annahu, Li'annahu apa? Isim apa? Tunggal isim apa jamak? maf'ul, tunggal, Tunggal ismun mufrad. isrun mufrad, Ismun mufradun munsharifun. Ulangi ya. munsharifun. Ini jawabannya. Ayatun isim jinsi mabniun ala fathatun, Mansubun. Ayatun
Ismun jinsi. Maf'ulun bi. Saya dengar Ya, Dengar, Ustaz. di layar kelihatan Gambarnya. Arabnya, kelihatan di layar. Hilang. hilang. Hilang ya Hilang. di layar? Hilang ya? Ya. Hilang. Hilang ya di layar? Ya. Oh, hilang. Nah, Kalau hilang, saya buka lagi di layar. Hilang ya? coba Saya buka lagi. Bentar ya, buka lagi. coba di-share lagi. Ya. Sekarang kelihatan di layar? Kelihatan? Belum, Belum. masih start screen. Nah, siap. Kelihatan. Kelihatan? Kelihatan ya? Ya. Udah. Nah, ini silakan. Dilihat baris ketiga. Min robbihi. Sekarang hi. Apa namanya hi? Arti perkata Domirun. min rob dari Tuhannya. Domirun, betul. Domirun mabniun ala apa? Ala kasrotain. Kasrotin. Kasrin. 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 Enggak boleh di Kasrin. manasnya. Kasrin. Domirun mabniun ala kasrin. Fi mahali apa? Itu Pak. Mudhof Robin nasbin apa jarin? Fi mahali fi jarin. jarin. Kan kasur kan jarin. Ya. Jarin. Majrurun bi apa? Ayo. Bi idhofah. Ada Bin. bi. Min. Bukan bimin. Bil idhofah. Idhofah. Bil idhofah. Lafat Rabbi. Ter. Kiri lagi. Innallaha. Innallaha. Coba. Allaha. Irob. Apa namanya Allaha? Isim apa? Isim Isim alam. Isim alam. Benar. Sekarang harakatnya. Marfu, mansub apa majrur? Ada Mansub. inna. Ada inna. Inna. Mansub. Inna. Tuh. Masuk. Mansubun, betul. Mansubun bi apa? Bina. Biina. Bi inna, betul. Mansubun bi inna. Wa alamatu nasbihi apa? Alamatu nasbihi apa? Fathatun. Tandanya apa? Fathatun. Fathatun. Karena Fathatun. apa? Li'annahu Ismul mufradul munsorifu. Wah, non mufradun munsharifun. Terakhir sebelah kiri terakhir. An yunazila ayatan atau ayatun, coba tebak. An Ayatan. yunazila Ayatan. kenapa tuh? Ayatan. Ayatan. Tubi. Untuk menurunkan ayat. Nanti butuh objek ini sebagai objek ini. Ini objek ayatan. Coba lagi terakhir ayatan. Namanya isim apa? Jenis. Isim jenis, betul. Jenis. Sekarang kedudukannya sebagai apa? Maf'ulun bi. Fa'il atau maf'ulun bihi, Maf'ul bi. betul. Maf'ulun bihi. Sekarang i'rabnya marfu, mansub apa majrur? Mansub. Mansub. Mansubun. Ayatan. betul. Mansubun. Tanda wa alamatu nasbihi apa? Fathatun. Fathatun. Fathatun, benar, fathatun. Li'annahu, kenapa li'annahu? Ismul mufradul Isim mufradun. Munsorifu. Ismun mufradun munsorifun, benar. Munsorifu. Sekarang terakhir dijawab sama-sama. Ayat 38. Ayat 38. Kelihatan di layar, ayatnya kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Ustaz. Nah, saya baca baris paling atas, ya. Saya baca baris paling atas, ya. Saya baca baris paling atas. Saya baca, saya buat salah, silakan berapa jumlah kesalahannya dihitung, ya. Saya baca satu baris saja dari wama sampai paling kiri. Silakan belajar mengoreksi bacaan saya. Berapa jumlah kesalahan harokatnya, ya. Perhatikan, saya baca ada yang salah masalahnya. Jangan perhatikan. Saya baca.
Wama man. Wama man. Dabatun. Wama man. Dabatun fil ardi wala to'iru. Wala to'iru. Yatiru. Kalau ada yang papi. Kalau ada yang papi. Jana aihi. Buka aja. Saya ulangi. Nanti apa sebentar lagi. Saya ulangi. Kamu sambil Saya ulangi ya. tilawah kok. Saya ulangi ya. Terakhir. Saya ulangi. Berapa jumlah kesalahannya? Wama. Sebentar. Saya ulangi. Sebentar. Saya ulangi satu baris. Wama man. Satu. Dabatun fil ardi wala to'iru. Wala to'iru. Yatiru bi jana haihi. Berapa jumlah salahnya? 2. Ayo. Ada yang 2. lain? 3. Nemu berapa salahnya? Hah? 3. Ingat ya, kita baca ngoreksi ini. Sama sama jabatan. Di jumlah kesalahannya adalah ada 3. Ada 3. Yang pertama adalah ini. Saya baca man. Man adalah salah. Apa yang benar bacanya? Min. Harusnya min. Saya baca man. Kemudian saya baca dabatun. Tun, salah tun. Batin. Dabatin. Nah, satu lagi ke kiri. To'iru. Saya baca ru. To'iru. Yang betul apa yang betul? To'irin. Betul. To'irin. To'irin, betul. To'irin. Nah, sekarang saya tanya sebabnya. Balik paling kanan. Wama min dabatin. Kenapa tin? Karena Majrur. majrurun bimin. Betul. Fil ardi. Kenapa di? Kenapa di? Majrurun bi. Betul. Betul. Wala to'irin. Kenapa rin? Kenapa Maktuf. rin? Maktuf dengan Atau dari mana? Dari dabat. Dari dabatin. Benar. Nah, sekarang PR-nya. Catat PR-nya. PR-nya adalah ayat 38. Ayat 38 surat Al-An'am dan ayat 39. Ya. Ayat 38, 39. Satu lagi biar banyak. Sampai 40. Ya. PR catat ya. Ayat 38 di layar 390. Diapain? Yang warna merah-merah saja. Yang merah-merah saja di rob. Jawabnya boleh dalam grupnya. Yang merah-merah saja di rob ya. Nanti dilihat dalam filenya. Saya bagi filenya di grup. Dibaca sendiri, dilihat dalam filenya. Ayat 38, 3940. Yang di rob adalah yang warna merah-merah saja. Di rob. Yang merah-merah saja ya. Tidak semuanya. 3 ayat. 38 dari Wama sampai 40 di rob semuanya. Terakhir saya kirim dalam grupnya. Dulu sementara untuk hari ini tanyakan terakhir silakan. Oke, siap, Tat. Bentar itu dulu ya. PR-nya di dalam filenya di PDF dan dalam grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari, Pak.